Dari sisi kepastian hukum, kita selalu memperbaiki ya iklim investasi, salah satunya dengan kemudahan berusaha, yaitu dari sisi perizinan. Sekarang kita lebih kepada melihat dari sisi tingkat risiko. Jadi kalau dia tingkat risikonya rendah, maka dengan nomor induk berusaha, mereka langsung bisa menjalankan kegiatan usaha. Dari sisi entry to business ini dipermudah sehingga pelaku usaha cukup dengan membuat Badan Hukum Indonesia, lalu mengajukan perizinan berusaha sampai dengan NIB. Nah, ini mereka bisa langsung berjualan di Indonesia, seperti itu. Investim, selamat datang kembali di Investalk, podcast Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM yang mengulas tentang kebijakan dan juga perkembangan investasi di Indonesia. Bersama saya kali ini, Devalencia Bianca, di mana saat ini kita akan membahas berbagai topik penting dan juga saya mendatangkan narasumber yang ahli di bidang investasi. Nah, di episode kali ini kita akan mengulas topik yang sangat menarik nih, di mana topik hari ini adalah minat investor dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada para investor. Jadi di tengah dinamika ekonomi global, peran investasi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Kebetulan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia. Beliau akan membagikan wawasannya yang sangat mendalam bagaimana pemerintah membangun iklim investasi yang kondusif serta strategis untuk menarik dan juga mempertahankan investor baik dari dalam maupun dari luar negeri. Telah hadir dengan saya, selamat datang Ibu Reni. Selamat datang, terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan berbincang bersama saya untuk teman-teman Investim yang ada di rumah. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik, Mbak. Baik, puji Tuhan. Oke Ibu, senang sekali ya saya bisa berbincang dengan Ibu Reni secara langsung. Yang mana terlebih topik yang akan kita bahas hari ini ya Bu Reni ya sangat berkaitan dengan peran pemerintah tersendiri untuk membangun iklim yang kondusif dan juga strategis untuk menarik eye-catching gitu ya bagi investor dari dalam maupun dari luar negeri Bu Reni. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya Bu Reni ya. Kalau kita berbicara nih Bu soal investasi, Indonesia kan saat ini menjadi salah satu negara yang cukup menjanjikan ya Bu ya di kawasan Asia Tenggara. Nah, dari Ibu Reni sendiri nih, dari kacamata pemerintah, apa sih yang menurut Ibu menjadi faktor utama atau yang paling besar untuk membuat dan juga menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia? Baik, tentunya kalau dari sisi investor sebagai pelaku usaha, pasti ketika berusaha kan ingin dapat untung begitu ya. Nah, keuntungannya pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia tentunya dengan penduduk Indonesia yang cukup banyak, 280 juta jiwa. Nah, ini menjadi potensi atau peluang investasi karena tentunya mereka selain bisa berinvestasi juga bisa berjualan di sini. Jadi domestic market kita yang besar. Jadi selain mereka bisa mendapatkan keuntungan, ya produknya tidak perlu jauh-jauh dijual keluar, ya cukup di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya di sisi lain pelaku usaha juga melihat kita ini banyak sekali sumber daya alam yang kita miliki, dan fokus ke pemerintah saat ini juga ke sektor hilirisasi. Jadi tentunya nilai tambah dari hilirisasi tersebut juga pelaku usaha ingin berkecimpung situ, ambil bagian. Maka semakin meyakinkan ke pelaku usaha bahwa mereka bisa masuk ke dalam berinvestasi ke dalam produk-produk yang memang menjadi potensi atau peluang utama di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi kepastian hukum. Kita selalu memperbaiki ya iklim investasi, salah satunya dengan kemudahan berusaha, yaitu dari sisi perizinan. Nah, perizinan ini kita sudah memperbaiki mulai dari dulu perizinan yang memang berbeda antara bidang yang satu dengan yang lain. Nah, ini sekarang kita lebih kepada melihat dari sisi tingkat risiko. Jadi kalau dia tingkat risikonya rendah, maka dengan nomor induk berusaha, mereka langsung bisa menjalankan kegiatan usaha. Nah, dengan tingkat risiko tinggi, barulah mereka harus memiliki izin. Nah, kalau dulu kan tidak melihat dari sektor atau tingkat risiko, semuanya harus punya izin. Nah, ini dipermudah, mana yang memang tingkat risikonya lebih rendah,
Nah, ini perizinannya dipermudah. Jadi dari sisi entry to business ini dipermudah sehingga pelaku usaha cukup dengan kalau untuk sektor perdagangan misalnya ya, mereka dengan cukup dengan membuat Badan Hukum Indonesia, lalu mengajukan perizinan berusaha sampai dengan NIB. Nah, ini mereka bisa langsung berjualan di Indonesia seperti itu. Tapi kalau memang tingkat risikonya tinggi, nah mereka harus memiliki perizinan dulu atau izin dulu baru bisa berusaha di Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya insentif ya. Walau bagaimanapun investasi di Indonesia ini masih banyak transaction cost-nya gitu ya, biaya-biaya tak terduga. Nah, memang insentif ini bukan penentu utama pelaku usaha untuk memutuskan berinvestasi di suatu negara atau di lokasi tertentu. Tapi di satu titik tertentu pelaku usaha memandang ketika pemerintah memberikan insentif, ini akan mengkompensasi biaya-biaya yang mereka keluarkan. Seperti itu. Jadi kita kan ada banyak insentif ya untuk pelaku usaha yang tertawarkan seperti tax holiday, seperti itu. Nah, ini cukup menarik bagi pelaku usaha. Ya, benar. Jadi teman-teman investi memang banyak sekali ya Bu Reni yang ditawarkan oleh pemerintah agar mempermudah teman-teman calon investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Oke Bu Reni, sedikit berbicara mengenai insentif ya Bu ya, insentif investasi. Tadi aku dengar salah satu yang Ibu sebutkan ada tax holiday ya Bu Reni ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut kepada para teman-teman investim secara ringkas terkait apa sih itu tax holiday serta mengapa insentif ini menjadi salah satu daya tarik juga untuk para investor. Jadi pemerintah ini kan memberikan beberapa alternatif atau pilihan insentif untuk pelaku usaha. Nah, kalau untuk tax holiday, ini adalah insentif yang diberikan untuk industri pionir. Jadi pemerintah sudah menentukan ada 18 kriteria industri pionir, dan sampai ke dalam cakupan produksinya. Jadi misalnya kalau kita bicara industri kendaraan kan banyak ya untuk perakitan, tapi yang diberikan insentif adalah yang misalnya industri kendaraan yang terintegrasi dengan pembuatan komponen. Nah, jadi memang itu adalah dari sisi pionir di situ contohnya. Nah, kemudian jenis insentifnya adalah pembebasan pengurangan pajak, gitu ya, sebesar 100%. Dan pengurangan pajaknya ini diberikan untuk masa tertentu. Jadi ada masa pemanfaatan mulai dari 5 tahun sampai dengan paling lama itu 20 tahun. Nah, masa pemanfaatan ini diberikan berdasarkan nilai investasi. Jadi dari awal sudah ditentukan gitu ya, apa aja nih yang dapat tax holiday. Jadi mulai dari kalau kita bicara kegiatan pelaku usaha ini nanti ditentukan berdasarkan KBLI tertentu, gitu ya, berdasarkan peraturan kepala BPS. Nah, berdasarkan KBLI kemudian diturunkan menjadi cakupan produk. Nah, cakupan produk inilah yang diatur dalam peraturan kepala BKPM nomor 7 tahun 2020. Nah, di situ adalah acuan yang jelas bagi pelaku usaha. Mereka bisa melihat nih di awal ketika mereka mau investasi di Indonesia, mereka bisa langsung mengecek sendiri berdasarkan peraturan BKPM nomor 7 itu. Kalau saya bergerak di bidang A atau bidang B ini dapat tax holiday nggak ya? Nah, jadi memang konsepnya sendiri pun dari pemerintah sudah memberikan kepastian di awal. Jadi baru sekedar komitmen aja gitu ya. Jadi pelaku usaha ini baru bikin perusahaan gitu, bikin badan hukum, bikin akta perusahaan, kemudian mereka mengajukan perizinan di OSS. Sekitar mungkin ya nggak lebih dari 1 jam mungkin ya. Nah, belum kelihatan fisiknya gitu, bangunan pabriknya. Tapi karena memang sudah ditentukan di awal oleh pemerintah bahwa bidang industrinya misalnya eligible tax holiday, nah mereka bisa langsung ajukan saat itu juga. Nah, itu adalah komitmen dari pelaku usaha yang kita pegang gitu ya. Mereka mengajukan lewat sistem OSS. Nanti akan diterbitkan SK persetujuan dari BKPM. Nah, nanti komitmen itu akan dicek kemudian setelah mereka merealisasikan proyeknya. Mereka merealisasikan proyeknya, ini baru kelihatan pabriknya, mereka produksi, barulah nanti di situ teman-teman dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak akan mengecek kebenarannya. Nah, itu baru mereka bisa memanfaatkan apakah 5 tahun atau misalnya 10 tahun sesuai dengan realisasi investasinya. Jadi tax holiday itu adalah khusus untuk industri pionir.
Oke, gitu. berarti untuk progresnya sendiri aku lihat cukup ketat ya Bu ya, Iya. step by stepnya seperti itu. Mungkin untuk intensif lainnya Bu, ada tax allowance Iya. sebagai insentif yang mungkin berbeda ya dengan Iya, tax betul. holiday. Mungkin Ibu bisa menjelaskan Ya. sedikit? Jadi tadi kalau tax holiday adalah untuk industri pionir. Mhm. Nah, kalau untuk tax allowance adalah untuk industri prioritas. Jadi baik tax holiday maupun tax allowance sebenarnya pemerintah gitu ya, dalam hal ini diketuai oleh Menko Perekonomian gitu ya. Salah satunya adalah BKPM juga ikut di situ. Kemudian Kementerian Pembina Sektor ini sudah menentukan di awal kegiatan apa saja yang mau diberikan insentif gitu ya. Tax holiday yang pionir 18, ada 18 kelompok industri pionir. Kemudian yang tax allowance yang menurut pemerintah ini adalah yang prioritas gitu ya, yang memenuhi. Yang pertama, kalau untuk tax allowance ini yang pertama adalah dia nilai investasinya besar. Kemudian yang kedua menyerap banyak tenaga kerja. Dan juga kegiatan ini adalah menyerap TKDN atau komponen dalam negeri ya. Jadi banyak penggunaan misalnya mesin-mesin di dalam negeri. Nah, ketiga kriteria ini kemudian dirumuskan ke dalam KBLI atau bidang usaha mana aja nih yang memenuhi ketiga ini gitu ya. Lalu dituang dalam peraturan pemerintah. Jadi untuk saat ini kita acuannya masih di peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2019. Nah, ini adalah list dari kegiatan usaha prioritas, prioritas benar ya, prioritas yang diberikan fasilitas tax allowance. Nah, jadi perusahaan nanti bisa menentukan nih ketika mereka bergerak di bidang yang menurut pemerintah ini prioritas sesuai dengan PP 78 tadi, mereka bisa langsung mengajukan tax allowance. Jadi kalau yang pionir tax holiday, kalau yang prioritas ini adalah tax allowance. Oke, berarti emang untuk kategorinya sendiri sudah cukup jelas ya Ibu ya. Oke, mungkin yang terakhir ada super deduction tax Ibu, mungkin kalau aku nggak salah itu boleh dijelaskan juga kepada teman-teman. Iya, jadi super tax deduction adalah ya tadi kembali tadi yang seperti saya bilang bahwa insentif ini sebenarnya bervariasi ya untuk perusahaan. Ada yang kalau mereka masuk ke pionir, silahkan coba dicek apakah eligible tax allowance, tax holiday, sorry. Kalau misalnya masuk ke industri yang prioritas, apakah masuk tax allowance. Nah, ada lagi insentif lain adalah super tax deduction. Memang ini pengurangannya adalah sampai dengan 200%. Tapi bersyarat gitu ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, di super tax deduction ini ada insentif untuk penelitian dan pengembangan, atau kita bisa bilangnya litbang gitu ya, disingkatnya litbang. Jadi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, nah ini bisa mengajukan pengurangan pajak atas biaya-biaya yang mereka keluarkan pada saat mereka mengerjakan penelitian tersebut. Nah, kemudian untuk yang vokasi, ini ya untuk pemagangan atau praktek kerja. Nah, ketika pelaku usaha mengerjakan atau melakukan kegiatan pemagangan gitu ya dengan sekolah-sekolah tertentu, dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Nah, ini segala biaya-biaya yang perusahaan keluarkan untuk melakukan kegiatan pemagangan tersebut atau pelatihan. Nah, ini bisa dibebaskan untuk pajaknya, pengurangan pajaknya. Diajukan melalui sistem OSS gitu ya. Semuanya jadi sudah serba mudah ya, mudah. Jadi tinggal mengajukan by system saja. Jadi kalau kuncinya adalah kalau untuk yang litbang, perusahaan harus punya proposal penelitiannya terlebih dahulu gitu ya untuk mengajukan di awal. Nah, berdasarkan proposal tersebut, nanti untuk litbang ini yang akan memproses adalah dari BRIN, gitu ya, akan mengecek bagaimana penelitiannya, lalu akan diberikan notifikasi bahwa ini dimungkinkan untuk diberikan fasilitas pengurangan pajak atas biaya litbang. Kemudian untuk yang vokasi, perusahaan harus punya PKS-nya dulu gitu ya, perjanjian kerjasama dengan sekolah kejuruan yang mereka fokuskan di mana. Nah, nanti dengan PKS tersebut tinggal ajukan saja lewat sistem OSS. Nanti verifikator dari pajak akan mengecek kesesuaian dokumennya, lalu akan diberikan notifikasi melalui sistem OSS. Jadi memang sudah sangat mudah gitu dan bervariasi gitu insentif untuk pelaku usaha. Oke, baik Bu Reni, tadi sudah sangat jelas ya teman-teman ya untuk syaratnya dan juga pendaftaran secara online melalui OSS atau online single submission ya, seperti itu ya Bu ya. Mungkin setelah adanya insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, bagaimana sih sejauh ini Bu Reni melihat dampaknya terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia? Apakah berpengaruh cukup besarkah menurut kacamata Bu Reni sendiri? Ya, baik. Sebenarnya memang insentif ini kan pemanis ya untuk pelaku usaha.
memang bukan sebagai penentu utama perusahaan ini untuk memutuskan ya berinvestasi di suatu negara atau suatu lokasi. Kembali tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Tapi memang kalau kita lihat gitu ya, berdasarkan data yang ada, untuk kondisi misalnya untuk insentif tax holiday, memang kita berikan insentif untuk industri logam besi gitu ya. Lalu kita lihat progresnya secara realisasi investasi. Nah, memang di sektor ini masuk ke dalam 5 besar realisasi investasi di Indonesia. Nah, kemudian untuk industri pulp and paper itu juga masuk ke dalam salah satu insentif yang diberikan tax holiday, itu juga masuk ke dalam 5 besar untuk realisasi investasi. Dan dapat saya contohkan juga misalnya insentif yang mungkin baru sekitar setahun ini ya, sekitar setahun hampir 2 tahun ini kita berikan adalah insentif untuk KBLBB. Jadi untuk industri kendaraan bermotor listrik. Nah, ini banyak pelaku usaha yang langsung memang berinvestasi di sektor itu gitu, karena memang kita berikan insentif. Nah, ya memang salah satu tujuan dari sisi kita, pemerintah, diberikan insentif adalah untuk meningkatkan realisasi investasi yang menurut kita atau dari sisi pemerintah ini ada yang kita fokuskan seperti itu. Jadi sejauh ini saya lihat cukup berhasil ya untuk mendorong realisasi investasi di Indonesia. Oke, baik Bu Reni, memang dampaknya sudah jelas ya Ibu Reni ya. Oke, sangat menarik ya teman-teman bagaimana pemerintah melalui berbagai macam kebijakan dan juga fasilitas yang diberikan telah berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan juga inklusif. Mulai dari insentif fisikal dan juga non-fisikal, kemudian perizinan hingga dukungan terhadap hilirisasi dan pelaku UMKM yang ada ya Bu ya. Semuanya menunjukkan bahwa Indonesia menjadi rumah yang nyaman begitu ya Bu ya bagi para investor yang lokal maupun dari luar negeri seperti itu ya Bu ya. Oke, dari perbincangan kita hari ini kita juga bisa melihat nih teman-teman bahwa investasi ini bukan semata urusan ekonomi makro saja, tetapi juga berdampak nyata pada kehidupan masyarakatnya, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan juga penguatan ekonomi daerah ya Bu ya. Oke Bu Reni, terima kasih banyak ya Bu ya kepada Ibu Reni. Saya ucapkan sekali lagi atas waktu yang telah diberikan untuk berbincang dengan saya dan juga teman-teman Investim yang ada di rumah Bu. Semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, untuk teman-teman Investim di rumah yang ingin tahu lebih lanjut tentang proses perizinan dan juga investasi bagi UMKM, jangan ragu untuk mengakses informasi secara resmi di website www.bkpm.go.id dan juga www.oss.go.id. Terakhir, pesan untuk para Investim semuanya, jangan takut untuk memulai dengan ekosistem yang mendukung, dan juga ini tuh sebenarnya di Indonesia menjadi kesempatan yang luas bagi para teman-teman Investim untuk berinvestasi di negara Indonesia tercinta kita. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk follow, share, dan juga berikan kepada teman-teman yang butuh insight seputar UMKM dan juga investasi. Oke, sampai jumpa di Invest Talk episode berikutnya.